Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama yang berbahagia, berjumpa kita pada Dhammadesana singkat Puja Bakti online Wihara Karangjati dalam rangka penerapan social distancing dan physical distancing guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menguraikan uraian Dhamma mengenai cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan bagi umat awam ataupun perumah tangga. Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama sekalian, cita-cita atau tujuan hidup manusia pada umumnya adalah kebahagiaan batin dan kesejahteraan lahiriah. Karena manusia terdiri dari dua unsur, yaitu rupa atau badan jasmani dan nama atau batin, maka keduanya pun saling berkaitan. Bila hanya memiliki kebahagiaan batin saja, tetapi tidak ditunjang oleh kesejahteraan lahiriah, maka kebahagiaan pun tidak akan terwujud. Sebaliknya, apabila kesejahteraan lahiriah, misal memiliki kekayaan, tetapi tidak ada kedamaian dan tidak ada ketentraman batin, maka kebahagiaan pun juga akan tidak terwujud. Nah, di dalam ajaran Buddha, Sang Buddha mengajarkan kita bahwa ada dua wujud, ada dua macam kebahagiaan, yaitu yang satu bersifat duniawi atau lokia, yaitu kebahagiaan duniawi, dan yang satunya lagi adalah kebahagiaan di atas duniawi, atau yang disebut dengan kebahagiaan tertinggi, yaitu pencapaian nibbana. Sang Buddha mengajarkan bahwa kita semua cita-citanya adalah mencapai kebahagiaan lokutara, yaitu mencapai pencapaian tertinggi, yaitu nibbana. Tetapi mungkin tidak semua orang di kehidupan saat ini dapat mencapai pencapaian nibbana. Oleh karena itu, Sang Buddha juga mengajarkan cara-cara untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi. Dan inilah yang akan saya uraikan secara singkat kepada Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama yang berbahagia pada kesempatan kali ini. Yaitu, cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan duniawi yaitu rajin dan semangat bekerja mencari nafkah, atau dalam bahasa Pali disebut utana sampada. Kita memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan, bekerja sungguh-sungguh, dan juga tidak melakukan perbuatan yang tercela. Ini adalah cara yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi. Kalau kita sudah rajin dan semangat bekerja, tentulah kita akan mendapatkan imbalan dari apa yang kita kerjakan tersebut, yaitu penghasilan atau biasanya disebut dengan gaji, pendapatan, dan sebagainya. Lalu cara yang kedua adalah menjaga dengan hati-hati kekayaan yang telah diperoleh.
Apabila kita sudah bekerja dengan semangat, ya, rajin, tentulah kita akan mendapatkan penghasilan yang setimpal kekayaan tersebut. Dan kekayaan yang sudah kita peroleh haruslah kita jaga dengan hati-hati, yaitu dengan cara tidak berfoya-foya, ya, cukup hidup sederhana. Penghasilan mungkin kalau misalkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ada yang memiliki pemikiran sebagian saya sisihkan untuk berdana dan sebagian lagi saya sisihkan untuk kehidupan sehari-hari, itu pun sudah sangat baik. Ya. Jadi yang kedua adalah kita harus menjaga kekayaan yang telah kita peroleh. Yang ketiga adalah kita memiliki teman-teman sejati, atau teman-teman yang baik. Dalam bahasa Pali disebut dengan kalyana mitata. Kenapa kita harus memiliki teman-teman yang sejati atau teman-teman yang baik? Karena teman-teman sejati inilah yang akan menuntun kita ke arah-arah yang benar. Kita tidak bergaul dengan mereka-mereka yang memiliki perilaku yang buruk. Jika kita memiliki teman-teman dengan perilaku yang buruk, tentu dan otomatis kekayaan kita pun lambat laun akan terkuras karena akibat dari salah pergaulan tersebut. Tetapi jika kita memiliki kalyana mitata atau teman-teman yang sejati, teman-teman yang baik, maka mereka pun pasti akan mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik. Dan bahkan teman-teman sejati tersebut juga akan membantu kita untuk menjaga kekayaan yang telah kita peroleh dengan usaha keras kita. Cara yang keempat adalah menempuh cara hidup sesuai dengan penghasilan, atau dalam bahasa Pali disebut dengan sama jiwita. Artinya apa? Cara yang keempat ini adalah kita harus melihat bahwa pengeluaran yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari itu tidak boleh melebihi dari pemasukan atau apa yang kita dapatkan. Jika itu yang terjadi, maka lambat laun kekayaan pun tidak akan terwujud. Jika hal itu yang terjadi, maka kebahagiaan tidak akan tercapai. Dengan kita menempuh cara-cara hidup sesuai dengan Dhamma, maka kita akan dapat menjaga kekayaan yang telah kita peroleh. Dan tentu untuk menempuh cara hidup yang sesuai dengan penghasilan, kita tidak menghambur-hamburkan kekayaan yang telah kita peroleh. Kita tidak hambur-hamburkan dengan foya-foya, tidak kita hamburkan dengan mabuk-mabukan, berjudi, dan sebagainya. Ya. Cara yang kelima adalah merasa puas terhadap apa yang telah diperoleh. Dalam bahasa Pali disebut dengan santuti. Ya. Merasa puas dengan apa yang telah diperoleh. Apabila kita telah memiliki, katakanlah, gaji sekian, ya kita syukuri saat itu. Ya. Kita merasa puas. Karena kalau kita tidak memiliki rasa puas, otomatis keinginan akan selalu bertambah. Dan jika keinginan selalu bertambah, maka tidak mungkin pemikiran-pemikiran buruk akan muncul. Pemikiran seperti korupsi, mencuri, merampok, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kita dapat hidup bahagia, maka kita harus memiliki rasa puas terhadap apa yang telah kita peroleh. Kalau dapatnya 90, ya kita syukuri. Kalau dapatnya 70, kita syukuri. Syukur-syukur kalau kita bisa mendapatkan sepenuhnya 100. Ya. Merasa puas dengan apa yang kita peroleh. Lalu yang ke-6 adalah kita melatih kedermawanan. Yaitu terhadap apa yang telah kita peroleh, kita juga berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Ya. Karena mungkin saja selain kita, banyak orang-orang lain yang mungkin menderita,
yang mungkin taraf kehidupannya di bawah kita. Apabila kita bisa membantu mereka, maka pasti akan muncul kebahagiaan di dalam diri kita. Ya, karena kekayaan yang kita peroleh tentu bukan hanya untuk diri kita. Kalau kita bisa membagikan kepada orang lain dan orang lain pun berbahagia, pasti akan muncul kebahagiaan di dalam diri kita juga. Ya. Karena hidup kita akan berguna apabila kita dapat membantu orang lain. Yang ketujuh adalah memiliki moral yang baik dengan cara menjaga sila. Apabila kita hidup dengan berpegangan teguh terhadap sila, kita menjalankan Pancasila Buddhis, maka kita akan terbebas dari rasa khawatir, rasa cemas akibat dari perbuatan kita. Kita akan terhindar dari perasaan-perasaan itu. Kita akan penuh kedamaian karena kita tidak melanggar sila yang dapat meruntuhkan moralitas kita. Ya. Oleh karena itu, memiliki moral yang baik dengan cara menjalankan sila ini sangat penting. Ya. Dan tambahan juga, kalau misalkan kita dapat menjaga sila dengan baik, otomatis kita akan terhindar dari hal yang namanya mencuri, berbuat asusila, mabuk-mabukan, dan juga terhindar dari pembunuhan dan sebagainya. Dengan begitu, kebahagiaan bisa diperoleh apabila kita menjaga sila kita. Dan cara yang kedelapan adalah memiliki kebijaksanaan. Setelah kita mampu bekerja dengan semangat, mencari nafkah, mendapatkan penghasilan, mendapatkan kekayaan, dan kita dapat menjaga kekayaan tersebut yang telah kita peroleh dengan baik, dan juga kita memiliki sahabat-sahabat yang selalu menuntun kita ke arah yang baik, dan juga kita menempuh cara hidup sesuai dengan penghasilan kita, dan kita merasa puas terhadap apa yang kita miliki, dan juga kita melatih kedermawanan kita memiliki sila dan moralitas yang baik. Yang kedelapan adalah kita memiliki kebijaksanaan, yaitu dapat melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan menjalankan 8 cara ini, maka manusia di kehidupan saat ini akan tercipta kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan yang dapat menuntun kita untuk mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi lagi, yaitu kebahagiaan tertinggi, yaitu pencapaian nibbana. Dan jika itu yang telah tercapai, jika itu yang telah terjadi, maka kehidupan kita akan menjadi paripurna, ya. Dan kita tidak akan terlahir lagi di dalam lingkaran samsara ini, ya. Dan 8 cara ini yang bisa kita lakukan saat ini untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menginspirasi Bapak, Ibu, dan saudara sedama sekalian, sehingga tercapainya pencapaian akhir kita, yaitu pencapaian nibbana. Akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.